Bismillahirrahmanirrahim. Chinese people say, "Gonsipachai." Korean people say, "Annyeonghaseyo." In English, people say, "Hello everyone." And we are Muslim people say, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa kulli syai'in bihikmati wa rahmah, wa huwa alladzi wada'a hududal halali wal haram. Lina arifati ma yajlibul khaira wa ma yajlibus syara li anfusina wa nufusina wa hayatana amma ba'du. Puji, mari kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang tinggi dan yang telah menurunkan kitab suci sebagai pembimbing ke jalan yang hakiki. Dan puja menjadi pembuka suatu cerita, penghibur di kala duka dan penyejuk jiwa dan raga. Dia yang namanya telah terpampang di depan pintu surga, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Populasi yang dominan tidak selamanya menjadi yang dominan dalam perekonomian. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan gaya hidup halal. Gaya hidup halal memiliki peran penting dalam ekonomi karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga transaksi ekonomi. Oleh karena itu, hadirnya saya di sini akan mengupas tuntas tentang pentingnya gaya hidup halal dan menjauhi riba dalam transaksi ekonomi Islam. Hadirin, apa sih yang dimaksud gaya hidup halal dan menjauhi riba? Halal menurut bahasa ialah sesuatu yang boleh digunakan atau tidak diklaim dosa bila kita mengkonsumsinya. Sedangkan riba jelas haram hukumnya. Banyak para ulama mensepakati dan banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, apakah bunga bank termasuk ke dalam riba? Lantas jika iya, bagaimana cara kita untuk menghindarinya? Terdapat perbedaan pendapat tentang menghukumi bunga bank. Yang pertama, menurut Fajrul Rahman, bunga bank tidak termasuk ke dalam kategori riba. Mengapa demikian? Riba yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah yang bersifat eksploitasi. Sedangkan bunga dibolehkan karena tidak termasuk dalam tambahan yang membebankan yang berlipat-lipat ganda. Meskipun bunga nominalnya ditentukan terlebih dahulu. Nah, namun menurut hadis sahih, bunga bank diklaim sebagai riba dan keuntungan yang tidak adil atau eksploitasi. Dalam keuangan Islam, riba mengacu pada beban yang dibebankan atas pinjaman atau simpanan, dan praktik semacam itu dilarang keras oleh Islam. Sesuai dengan silsilah sahihah nomor 1871. Ar-riba usab'una hubal aisaruha ayyankiha rajulu ummah. Dosa riba memiliki 72 pintu dan yang paling rendah ialah seperti seorang yang sedang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat seorang yang memakan riba, seorang yang memberi riba, seorang yang mencatat riba, dan maka mereka sama-sama saja. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tidak hanya dijelaskan dalam hadis, bahwa dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafirin asim. Al-ayah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai seorang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah 276. Maka dari itu, untuk menghindari adanya riba dalam transaksi, kita harus memastikan bahwasannya transaksi yang kita lakukan dilakukan dengan secara jelas dan adil. Sebagai gantinya, Bank Syariah menetapkan prinsip bagi hasil atau nisbah. Melalui nisbah, pihak bank dan nasabah akan memperoleh keuntungan yang sah menurut syariat Islam. Lalu, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku, mintalah kepada Allah agar doaku diterima olehnya." Lalu baginda menjawab, "Wahai Sa'ad, bersihkanlah dulu makananmu
Dan maka percayalah Allah akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya Allah tidak akan memakbulkan doa seseorang hambanya selama 40 hari. Dan barang siapa yang tumbuh daging dari yang haram atau riba, maka api nerakalah yang layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani, Ad-Dural Al-Mansur, Fit Tafsir Bil Mansur, Juz 2, halaman 403. Hadis tersebut dipegang teguh oleh ilmuwan dan ahli bioteknologi Indonesia, yakni Profesor Irwandi Jaswir. Dia selalu menetapkan prinsip gaya hidup yang halal. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu dipertanyakan apabila doa kita terhambat menembus aras dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dalam darah kita mengalir darah yang haram, dalam daging kita tumbuh dari yang haram, dan setiap langkah kita menuju pada keharaman. Dapat disimpulkan hadirin bahwasannya tuntutan syariat untuk Islam bukanlah hal yang fundamental. Doa tidak akan dikabulkan oleh Allah apabila kita masih bergaul dengan yang namanya riba. Hal itu bukanlah hal yang remeh karena esensinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maybe that's all I can say is the first meeting. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar dan bagi saya selaku penyampainya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa menit?